Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafilinda Durisanti dari kelas 9H nomor absen 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Berikut tujuannya. Pengolahan hewan hasil perikanan atau peternakan adalah tindakan meningkatkan nilai guna hasil perikanan atau peternakan atau turunannya. Pengolahan dapat dilakukan dengan tujuan baik untuk meningkatkan cita rasa, meningkatkan harga jual, maupun mengawetkan produk. Daging. Pertama, daging yang berasal dari unggas dan hewan berkaki 4 seperti daging ayam merupakan sumber protein berkualitas tinggi. 2. Daging sapi adalah daging yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. 3. Daging kambing merupakan sumber gizi yang penting bagi negara berkembang, biasanya terletak di negara iklim. 3. Daging kambing merupakan sumber gizi yang penting bagi negara berkembang, biasanya terletak di daerah iklim tropis. Ikan dibagi menjadi 3. Pertama, ikan perairan tawar adalah ikan hidup di air tawar seperti sungai dan danau. 2. Ikan perairan payau merupakan ikan yang hidupnya merupakan pencampuran antara perairan tawar dan perairan laut seperti muara. 3. Ikan perairan laut. Jenis-jenis ikan laut yang sering dikonsumsi adalah tuna, tenggiri, dan kembung. Selain ikan terdapat juga cumi-cumi dan rumput laut. Telur yang biasanya dikonsumsi berasal dari ayam petelur. Susu diartikan sebagai hasil pemerahan sapi atau hewan menyusui lainnya. Manfaat tiga diantaranya: membantu pertumbuhan anak dan tulang, mencegah penyakit jantung, mengurangi risiko penyakit Alzheimer. Manfaat ikan diantaranya membantu pertumbuhan anak dan tulang, mencegah penyakit jantung, mengurangi risiko penyakit Alzheimer. Manfaat ikan diantaranya membantu pertumbuhan anak dan tulang, mencegah penyakit jantung, mengurangi risiko penyakit Alzheimer, mengurangi risiko diabetes karena mengandung omega 3, melindungi mata dari penurunan fungsi karena penuaan. Manfaat daging diantaranya zat besi untuk meningkatkan metabolisme dalam tubuh, protein untuk membantu perkembangan otak, selenium untuk membantu zat antioksidan dan meningkatkan imunitas, vitamin B kompleks untuk menjaga konsentrasi dan meningkatkan daya ingat, omega 3 membantu fungsi jantung, sistem saraf, dan sistem hati. Manfaat telur diantaranya menjaga kesehatan mata, menjaga kesehatan otak, menurunkan kadar triglycerida dalam darah, protein untuk meningkatkan massa otot dan membentuk kerja otot. Manfaat susu diantaranya kandungan kalsium dan fluor untuk mempertahankan kesehatan tulang dan gigi, protein membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, lemak untuk menurunkan resiko obesitas, vitamin C untuk memperbaiki jaringan sel kulit, vitamin B1 untuk mempertahankan fungsi saraf dan kesehatan jantung. Metode pengolahan. Proses pembekuan. Pengolahan makanan setengah jadi melalui proses pembekuan, salah satu cara untuk mengawetkan makanan. B. Pengeringan. Proses pengeringan yang paling sederhana dilakukan adalah dengan menggunakan panas matahari. Pengeringan secara modern dilakukan menggunakan mesin. Metode pengolahan. A. Boiling. Boiling adalah mengolah makanan dengan cairan yang sudah mendidih. A. Steaming adalah memasak bahan makanan menggunakan uap air mendidih. 3. Menggoreng adalah metode memasak dengan memasukkan bahan makanan ke dalam minyak. D. Grilling adalah teknik mengolah makanan di atas lempengan besi yang panas. E. Memanggang adalah metode memasak menggunakan udara yang dipanaskan sehingga bahan dimasak mendapat panas yang stabil. 1. Tahapan pengolahan. Pengolahan setelah mengetahui bahan pangan dan ikan daging selanjutnya adalah mencoba untuk mengolah bahan pangan tersebut menjadi makanan. 2. Penyajian dan pengemasan. Penyajian dan pengemasan merupakan tahap akhir dan memegang peranan penting dalam usaha pengolahan makanan. Tujuan diantaranya untuk melindungi produk dari cuaca, goncangan, dan benturan-benturan terhadap benda lain.
Faktor-faktor dalam penyajian atau pengemasan. Pertama, higienis dan sanitis makanan. A. Prinsip padah. B. Prinsip kadar air. C. Prinsip edible. D. Prinsip pemisahan. E. Prinsip panas. A. PP alat bersih. G. Handling. 2. Cita rasa. 3. Warna dan tekstur. 4. Alat dan penyajian. Jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan ikan. Pengolahan produk setengah jadi berupa filet ikan, ikan beku, bakso ikan, nugget, sosis, dan ikan surimi. Jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan daging alternatif produk pangan setengah jadi dari daging yaitu dendeng, kornet, bakso, dan lain-lain. Sekian terima kasih. Sekian terima kasih berikut yang saya Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat.